Gebi ya yang tadi malam mengechat saya untuk melakukan pertemuan pada sore hari ini. Apakah benar? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Noravia selaku konseling pada hari ini. Kenalin, nama saya Gabriela Clear, biasa dipanggil Gaby. Baik, jadi bagaimana kabarnya Kak Gebi sekarang? Alhamdulillah kabar saya baik, Kak. Jadi kesibukan kakak Gebi ini apa ya, kalau boleh saya tahu? Kesibukan saya untuk saat ini, kebetulan saya masih semester akhir, lebih tepatnya semester 6. Jadi kesibukan saya untuk sekarang yaitu magang. Jadi kesibukan kakak hari ini, kesibukan kakak saat ini tuh magang ya? Iya, Kak. Baik, saya berterima kasih karena Kak Gebi sudah meluangkan waktunya untuk melakukan pertemuan pada sore ini. Nah, mulai saya ingin menyampaikan bahwa kakak bisa menyampaikan apa yang kakak rasakan saat ini. Saya akan menjaga kerahasiaan. Oke. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kakak ceritakan kepada saya akan jaga kerahasiaannya. Baik, boleh saya tahu permasalahan apa yang Kak Gebi sekarang rasakan? Yang saya rasakan itu ada 3. Yang pertama itu sempro. Jadi banyak teman-teman saya yang sudah sempro. Dan yang kedua yaitu takut mengecewakan orang tua. Dan yang terakhir itu karena saya merupakan mahasiswa penerima kit kuliah. Jadi permasalahan kakak saat ini yaitu kakak melihat teman-teman kakak sebelumnya sudah melaksanakan sempro terlebih dahulu sebagian, dan kakak juga adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa, dan kakak juga ketakutan mengecewakan orang tua. Baik, jadi begitu ya permasalahan yang kakak rasakan saat ini. Boleh diceritakan lebih lanjut bagaimana sih permasalahan ini? Yang saya rasakan untuk saat ini yaitu overthinking. Saya rasa overthinking saya mulai berlebihan karena mulai mengganggu lah lebih tepatnya. Jadi overthinking itu muncul ketika saya mau tidur, kayak kenapa ya teman-teman saya sudah sempro, bagaimana sih mereka cara mengelola waktunya, kok mereka bisa sempro sambil magang gitu, kok saya tidak bisa. Dan ketakutan yang kedua itu ketakutan saya kayak mengecewakan kedua orang tua saya. Dan yang terakhir saya juga memikirkan kan saya penerima beasiswa ya, itu sih Kak. Oh begitu ya, sepertinya hal ini yang membuat pikiran Kak Gebi ini merasa terganggu akhir-akhir ini. Ya, tepat. Seperti itu Kak. Jadi saat ini Kak Gebi sedang banyak memikirkan sesuatu. Yang pertama itu tentang kelulusan Kak Gebi dan rasa takut mengecewakan orang tua. Apakah benar begitu? Iya, benar. Nah, hal ini membuat pikiran Kak Gebi ini hal ini membuat pikiran Kak Gebi terasa penuh ya? Ya, pikiran saya kayak penuh, itu berulang-ulang terus. Tampaknya kondisi ini yang membuat Kak Gebi ini merasa cemas dan tertekan saat ini. Iya, saya merasa tertekan karena cukup mengganggu waktu tidur saya sih, lebih tepatnya. Ada beban yang Kak Gebi rasakan saat ini ya? Iya, ya beban yang saya rasakan itu karena kan saya magang saya masuk sebelum jam 7. Nah, ketika malam saya overthinking berarti saya waktu tidur saya berkurang, karena waktu istirahat saya berkurang otomatis karena saya tidak bisa tidur ketika overthinking itu muncul. Baik. Berarti rasa cemas ini cukup mengganggu waktu jam tidur Kak Gebi saat ini. Ya, cukup mengganggu sekali sih tepatnya. Lalu ketika pikiran-pikiran ini muncul di pikiran Kak Gebi, hal apa sih yang biasa Kak Gebi lakukan? Nah, itu dia. Seperti yang saya katakan sebelumnya, waktu istirahat saya berkurang, terus saya belum bisa nih mengendalikan diri saya. Kayak saya hanya termenung, terus kadang saya berusaha memikirkan hal lain, tapi itu tidak mempan gitu. Pikiran-pikiran itu datang terus. Meskipun Kak Gebi sudah mencoba mengendalikan pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran tersebut muncul kembali. Ya, pikiran-pikiran itu selalu seperti menghantui lah saya gitu. Berarti sepertinya situasi ini yang membuat Kak Gebi ini merasa
kewalahan saat ini? Ya, saya merasa sangat kewalahan karena saya paginya harus magang, malamnya tidak bisa tidur karena overthinking tersebut. Berarti saat ini Kak Gaby menghadapi tekanan dari diri Kak Gaby sendiri dan pikirannya terus berulang-ulang dan Kak Gaby belum menemukan cara untuk mengatasinya. Iya, betul sekali Kak. Saya bisa merasakan kondisi ini bahwa Kak Gaby ini merasakan lelah, cemas, dan mungkin juga merasa terbebani, dan ada juga rasa takut untuk mengecewakan kedua orang tua. Iya, tepat sekali Kak. Nah, kalau boleh saya tahu apa sih arti kelulusan yang tepat untuk bagi Kak Gaby sendiri? Kelulusan tepat menurut saya, karena kebetulan saya juga pengen sekali yang saya lulus cepat. Jadi itu sangat berarti bagi saya, apalagi saya pengen mahasiswa yang notabene bisa dibilang saya hanya dibiayai sampai 8 semester. Jadi ketika saya misalnya amit-amit ya saya belum wisuda selama itu, berarti otomatis UKT saya harus menanggung gitu. Jadi saya pengen sekali lulus lebih cepat, lebih bagus, yaitu 3 tahun lebih. Nah, itulah yang membuat saya kadang overthinking Kak. Kebetulan itu juga saya kan sekali cepat lulus, dan kebetulan saya juga tidak mau mengecewakan orang tua saya ya, dan disitulah saya terpressure untuk cepat selesai, tapi saya malah overthinking itu malah menghantui saya dan tidak menemukan jalannya. Jadi ada harapan besar dari orang tua juga yang Anda rasakan saat ini. Ya, sepertinya Anda sangat peduli dengan perasaan kedua orang tua Anda yang ada di kampung. ya, apalagi kan saya perantau Kak. Baik, dari pembicaraan kita hari ini, saya menangkap bahwa Anda mengalami overthinking yang cukup berlebihan, terutama terkait dengan banyaknya teman-teman Kak Gaby sudah melakukan sempro dan Kak Gaby belum. Kak Gaby ini merasa membandingkan diri dengan teman-temannya, dan Kak Gaby juga takut mengecewakan orang tua di kampung. Nah, hal ini yang membuat Kak Gaby ini juga merasa cemas dan terbebani, bahkan mengganggu waktu tidur Kak Gaby akhir-akhir ini. Kak Gaby ini juga kelelahan secara mental. Kak Gaby juga cenderung memendam perasaan tersebut, sehingga pikiran tersebut itu terulang kembali ke pikiran Kak Gaby sendiri. Kurang bercerita, ya, tidak mau terbuka lah. Ya, dari cerita yang Kak Gaby ceritakan, saya bisa melihat bahwa Kak Gaby ini adalah pribadi yang sangat peduli, terutama itu kepada orang tua. Namun di sisi lain, pikiran-pikiran ini berfokus pada kemungkinan terburuk, sehingga membuat Kak Gaby sendiri semakin cemas sampai saat ini. Lihat bahwa Anda memiliki kesadaran bahwa kondisi ini mengganggu pikiran Anda, dan Anda ingin berubah hal ini. Itu adalah hal yang sangat baik. Nah, untuk mengolah hal ini, Kak Gaby sedang melakukan langkah-langkah kecil. Yang pertama itu, hari ini cukup fokus pada 1-2 halaman skripsi saja. Kedua itu, Kak Gaby melakukan journaling, dan Kak Gaby menentukan waktu belajar 1 jam tanpa gangguan, dan tidak langsung memikirkannya semua sekaligus. Nah, ketika Anda mulai membandingkan diri dengan teman Anda bisa mengatakan pada diri Anda sendiri, proses saya berbeda, dan itu tidak apa-apa ya Kak Gaby. Jadi, jika muncul pikiran takut mengecewakan orang tua, coba berhenti sejenak, tarik nafas, lalu tanyakan kepada diri Kak Gaby pribadi, apakah ini fakta atau hanya kekhawatiran saja. Nah, selain itu Kak Gaby juga bisa memberikan waktu luang untuk beristirahat jika Kak Gaby merasakan lelah, dan Kak Gaby juga bisa melakukan self reward kepada diri Kak Gaby sebagai penghargaan. Baik, sebelum kita akhiri sesi pertemuan hari ini, apakah ada sesuatu yang Kak Gaby ingin tanyakan sebelumnya? Saya kira sudah cukup jelas ya. Baik, hari ini
untuk saya pada sore hari ini. Terima kasih.